Osteoartritis pada penderita hipertensi. Jadi sebenarnya osteoartritis itu tidak hanya pada penderita hipertensi, DM ataupun siapapun bisa. Sebelum dimulai lebih jauh, Bapak Ibu sempat periksa osteoartritis itu apa? Belum? Oke, ya. Jadi kita belajar bareng ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya, hanya saja kebetulan saya baca dulu dari bareng jenengan. Ya. Jadi misalnya ini ada istilah baru buat jenengan, osteoartritis. Jadi osteoartritis, saya kalau belajar dulu saat kuliah itu, ketika ada istilah yang asing gitu, biasanya akan kita cari sumber katanya dari apa saja. Osteoartritis itu berasal dari ada osteo, ada artro sama itis. Osteo itu adalah artinya tulang. Betul sah, serius ya Bapak Ibu. Iya, saya santai saja. Jadi osteo itu berasal dari kata tulang, artinya tulang. Artro itu dari sendi. Itis artinya adalah radang. Jadi bisa diartikan Bapak Ibu baca yang di bawah ini, radang pada sendi. Nah, itu. Jadi kita tahu osteo itu adalah tulang, artro itu sendi, itis itu adalah radang. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar penyakit gastritis atau nanti betul? Sinusitis yang paling gampang. Sinusitis betul. Sinusitis itu di bagian hidung ada kata-kata itis, ada radang pada. Nah, seperti itu. Ada gastritis, asal kata dari gaster dan itis. Gaster itu adalah lambung, jadi ada radang di lambung. Nah, seperti itu. Gastritis, sinusitis, apa lagi yang gampang? Faringitis. Nah, nanti bilang faringitis dari faring. Itis berarti radang pada. Iya, seperti itu. Kalau dulu kami belajarnya seperti itu. Jadi menarik kalau dibaca. Kemudian osteoartritis pada hipertensi. Kalau hipertensi Bapak Ibu mesti sampai ke saya. Nopo buat dari tinggi. Ini sama. Jadi seperti hiper dan si hiper itu di atas normal, jadi tekanan darah di atas normal. Konsepnya seperti itu. Lanjut ya. Jadi ini biasanya manifestasi klinis niku kayak apa ya? Mungkin gejala-gejalanya ada keluhan nyeri pada tulang, terutama sendi-sendi. Kemudian umumnya ditemukan pada orang tua berusia di atas 40 tahun. Saya di atas 40 tahun berarti saya juga bisa karena osteoartritis. Mungkin kalau Mbak Dia belum ada 40 ya. Jadi belum ya. Sudah. Nah ini yang masuk ini. Namun demikian dapat terjadi pada orang berusia lebih muda. Jadi siapa pun bisa kena. Jadi nah kemudian lanjut. Jadi keluhan pada tulang juga sering dilihat. Jadi kadang itu ini lanjut dengan keluhan kalau jadi kan saya keluhannya adalah asam urat. Asam urat. Itu sebenarnya kalau asam urat itu kan dia hasil pengukuran, jadi bukan karena ini osteoartritisnya. Jadi asam urat kadang keluhannya adalah nyeri pada sendi-sendi yang kecil gitu, terutama pada kaki, pada tangan gitu. Tapi belum tentu itu adalah karena asam urat. Bisa dipastikan dengan hasil pemeriksaan laborat. Bapak Ibu sama periksa hasil normal laborat atau asam urat berapa? Kurang dari 6. Kalau putri, kalau kamu 7. Kurang dari 7. Jadi dijaga jangan sampai angkanya di atas itu. Kemudian dari sini dapat terjadi akibat berbagai macam penyakit lainnya. Jadi belum tentu ketika ada nyeri sendi itu saya kena asam urat, saya kena osteoartritis, osteoporosis.
Bedanya apa Bu, osteoporosis sama osteoartritis? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Kemudian OA, jadi singkatannya kalau kami OA, osteoartritis. Jadi penyakit yang timbul akibat kerusakan jaringan tulang rawan yang melapisi tulang sehingga tulang saling berbenturan ketika digerakkan. Penyakit sendi kronis yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan sendi menyebabkan nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak. Nah, terus ini gejala. Gejala itu sifatnya subjektif, Bapak Ibu. Jadi belum tentu misalnya kiai A kena osteoartritis dengan kiai B atau C yang kena osteoartritis gejalanya sama. Jadi itu kan kumpulan dari gejala. Bisa jadi hanya dia akan muncul nyeri saja, bisa jadi dia hanya kaku saja. Kemudian atau sampai keterbatasan gerak. Nah ini kan tiap orang sifatnya dia akan berbeda. Jadi misalnya Mbak Rahel, saya, Mbak Dia, buku-buku sehat semua ya. Amin. Tapi misalnya ada gejala mungkin akan berbeda tergantung daya tahan tubuh, tergantung ambang batas nyeri. Karena nyeri tiap orang batasnya ini beda-beda. Skornya 0 sampai 10 kadang. Jadi ada yang skor 1, 2, 3 sudah nyeri banget. Ada yang sampai skor 9, 10 dia baru kerasa. Oke. Jadi sekali lagi ini sifatnya subjektif. Tiap orang akan berbeda. Oke. Nah ini gejalanya. Rasa nyeri yang meningkat ketika sendi digerakkan. Ada yang mengalami? Ada. Oke. Kemudian sendi bengkak dan terasa panas. Jadi kadang si sendi-sendi lutut atau sendi lainnya itu atau sendi panggul itu sampai bengkak. Sampai bengkak. Kemudian sampai kaku, kemudian kesulitan bergerak. Kemudian sendi berbunyi ketika digerakkan. Itu salah satu tanda terkena osteoartritis atau peradangan pada sendi. Nah ini kalau tadi Bapak Ibu mungkin masih apa Bu? Apa nanti berdiri ya? Bayangin. Nah ini Bu, ini sendi yang normal, bersih gitu ya. Ketinggalan gambarnya. Nah, ini bersih. Yang putih-putih ini tulang rawan. Saya yakin Bapak Ibu kalau darah ayam ada tulangnya yang di ujung bening nih Bu. Nah itu adalah tulang rawan pada sendi. Nah kemudian pada kasus ya osteoartritis radang sendi itu jadi seperti ini. Ada pengeroposan di tulang rawannya. Kemudian ada jadi jaringan kayak kayak olnya itu mulai berkurang. Kemudian ada joint space narrow. Jadi harusnya ini misalnya ada celahnya 5 mili, dia akan lebih menyempit. Bisa tinggal 1 mili, 2 mili. Atau gambarnya 5 cm jadi tinggal 1 cm. Logikanya seperti itu. Jadi harusnya 5 cm untuk pergerakan itu bagus, normal. Tapi karena ada proses osteoartritis, ada proses peradangan pada sendi, dia akan menyempit. Bapak bisa membayangkan tidak? Tidak bisa. Coba nanti kita lanjutkan lagi. Nah ini sendi normal itu bersih. Ini yang osteoartritis. Ada peradangan di situ, kadang bengkak lututnya, kadang lututnya bengkak, degradasi tulang rawan. Jadi tulang rawan yang di kepalanya tulang itu, dia kan putih bersih itu ya, dia mulai kayak terkelupas gitu, mulai terkelupas, mulai hilang. Kemudian ada nih osteofit. Osteofit itu berasal dari 2 kata. Kita kembali ke konsep belajar di awal tadi. Dari osteo, yang kedua fit dari piton. Dan osteo itu artinya apa Bu? Tulang keras. Fit atau fiton itu dari kata tubuh, pertumbuhan.
Jadi pada kasus osteoartritis di sendinya itu ada pertumbuhan tulang. Dalam hal ini adalah pertumbuhan tulang yang tidak normal, tidak ada tempatnya, betul. Jadi kalau di sini harusnya kosong gini ya, karena ada yang terkelupas, ada pertumbuhan tulang, kemudian otomatis ruangnya akan menyempit. Ruangnya menyempit untuk gerak jadi susah, seperti itu. Ya, jadi itu ini yang terjadi pada osteoartritis pada OA. Ya. Nah ini ada grade-nya Bapak Ibu. Jadi ketika berarti ketika ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi normalnya itu tidak ada gambaran penyempitan pada sendi. Ini sendi Bapak Ibu. Yang atas itu paha, yang bawah ini adalah di bawahnya lutut. Jadi ini sendi lutut, ini sendi lutut. Ini yang bawah, yang tulang kering itu, yang kaki bawah kita kan ada dua tulangnya. Yang atas itu tulang femur atau tulang paha. Nah ini biasanya yang sering terjadi pada kasus OA, pada kasus osteoartritis. Jadi menyempit kaku gerakannya. Jadi di sini ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi grade yang normal itu tidak ada gambaran. Di sini kemudian mulai muncul sampai terakhir sekian itu. Jadi celah antar sendinya ini sudah kayak lengket, menempel. Nah ini terus, nah ini penyebabnya macam-macam ya. Jadi yang pertama, ngapunten bertambahnya usia. Jadi gini, untuk muncul suatu penyakit itu penyebabnya pada prinsipnya ada dua. Satu yang bisa dimodifikasi, satu yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, jadi yang tidak bisa dimodifikasi salah satunya adalah faktor usia. Ya, jadi kita nggak bisa apa. Ya, yang bisa kita lakukan nanti untuk pencegahannya seperti apa. Ya. Jadi pada usia bertambah, tadi disebutkan di teori kan lebih dari 40 tahun bisa. Makin tambah usia akan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan pada sendinya. Ya. Kemudian cedera pada sendi. Nah, cedera pada sendi pada orang yang sering cedera sendi, resiko untuk terjadi osteoartritis atau radang sendi, kerusakan sendi itu adalah iya betul, lebih tinggi. Jadi misalnya sering keseleo, keceklok gitu. Jadi kalau itu berulang, dia akan berpengaruh pada sendi tadi. Kemudian ini faktor keturunan yang tidak bisa kita ubah. Kalau cedera ini masih bisa kita ubah ya, masih bisa kita ubah. Kemudian kemudian ini yang nomor 4, kebaca apa Bu? Kelebihan berat badan. Ya. Gak usah dia sampai kanan kirinya. Dia ada berat badannya sendiri. Ya. Kira-kira berat badan Bapak Ibu normal atau tidak? Kelebihan sedikit. Kelebihan atau normal Pak Ibu penyesuaiannya dari mana? Tinggi badan. Ya. Ada cara untuk mengukur BMI, Body Mass Index, indeks massa tubuh. Ya. Jadi harus tadi yang dihentikan itu tadi dari tinggi badan dan berat badan. Berat badan jenengan berapa dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi misalnya saya berat 70 dibagi tinggi badan 170 cm 1,7 dikuadratkan. Iya. Berat badan 170 kilo dibagi 1,7 dikuadratkan. Ya, nanti dicoba sendiri-sendiri. Atau nanti kalau bingung tanya Mbak Dia ya Mbak ya. Boleh, nanti silakan. Iya, tanya aja tuh apa. Berat badan saya berapa? Nanti idealnya berapa? Kalau nggak salah 18,5 sampai 23,5. Ada rumusnya itu nanti. Ya, jadi silakan. Nanti Bapak Ibu dicek tinggi badan, dicek berat badannya. Nanti kira-kira berat badan saya normal atau tidak? Ideal atau tidak? Ya, silakan. Ya, itu bisa. Kemudian yang terakhir olahraga berat atau pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang. Jadi misalnya, rebound.
nanti dicek ya, nanti cek sendiri. Jadi aktivitas yang misalnya jenengan harus tumpuannya berat gitu guys. Nah, pun sering angkat-angkat beban yang berat. Mungkin kalau usia-usia muda masih tidak masalah ya. Tapi yang namanya penyakit itu kan ada yang mungkin sifatnya akut, ada yang kronis. Jadi kan disebutkan ini penyakit kronis ya. Yang akut itu yang penyakit tiba-tiba muncul. Contohnya apa Bapak? Yang akut itu yang sifatnya mendadak, misalnya infeksi batuk pilek, jaringan ketularan rencang, kemudian DB, tipes, jadi kan sifatnya muncul cepat. Kalau kronis itu ya dia akumulasi dari gaya hidup kita, pola hidup kita bertahun-tahun, kemudian akan muncul suatu saat. Tadi misalnya stroke stroke itu kan sifatnya ada yang stroke karena sumbatan, ada yang karena perdarahan. Yang sumbatan itu misalnya yang kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterol tinggi kan dia kan jadi kayak mungkin saya pernah matur sebelumnya ya. Bapak Ibu di rumah kagungan soal siram-siram taman di dalamnya misalnya sering kepanasan gitu kan. Kemudian di balik ada lumutnya enggak? Nah, itu kayak gitu. Kalau kolesterolnya tinggi itu bisa kayak lumut pada selang. Kalau selangnya besar kan nggak apa-apa ya. Paling nanti kalau selangnya yang diinjak ditekuk-tekuk dia akan keluar ya. Yang jadi masalah adalah kalau selangnya kecil, apa yang terjadi? Mampet. Ya, mampet. Ada sumbatan tadi, ada stroke karena sumbatan atau perdarahan dia pecah mampet, depannya mampet, belakang kan mampet pecah. Nah, seperti itu. Ya, itu. Kemudian apa lagi ya? Tadi berat badan sudah. Ini penanganan sih, nanti ini saja ya, untuk sekedar pengetahuan. Intinya ada anti nyerinya, ada anti radangnya, kemudian ada diinjeksi segala macam. Ini sudah nanti ranah kami dari kesehatan. Kemudian, nah caranya bagaimana untuk pencegahan, untuk penanganan? Jadi bisa latihan penguatan otot Bapak Ibu, memperkuat otot-otot di sekitar sendi untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi beban pada sendi. Bapak Ibu sering olahraga? Olahraga ini pun apa? Jalan pagi, terus senam. Ya itu, jangan lakukan itu secara rutin. Tidak usah olahraga berat ya. Kadang kalau kita mendengar kata-kata olahraga itu asumsinya olahraga yang berat, sepak bola gitu ya. Ya. Jadi yang penting nanti itu bisa jangan lakukan secara rutin. Tidak usah berat-berat. Yang penting kontinu, yang penting rutinnya itu. Okay. Biasanya yang susah itu adalah kontinu, rutinnya. Bisa tidak Bapak Ibu semua? Sangat susah ya? Kalau senam itu sebaiknya 1 minggu sekali atau berapa? Selama ini berapa minggu sekali ini? Sebulan sekali karena program Senam itu kan ada senam lansia itu itu saja tidak apa-apa. Nah itu juga barangkali kan tidak berat kan, ikuti saja tidak. Jadi 1 minggu sekali Bisa mau ke sini. Kemudian latihan peregangan Ibu, guys, latihan peregangan. Caranya berikut. Peregangan. Jadi jenengan peregangan jangan hanya saat senang, jangan hanya saat olahraga pagi. Jadi usahakan rutin tiap hari. Bangun tidur, misalnya mau sholat atau setelah sholat, sebelum aktivitas, peregangan silakan dilatih. Ya. Karena ini akan bermanfaat untuk jenengan semuanya. Ya, silakan. Gak harus yang berat-berat. Intinya adalah kontinu, rutin gitu. Silakan dilakukan. Ini ya, peregangan. Caranya bagaimana? Saya yakin yang lebih besok.
karena dia sudah rutin olahraga, rutin renang ya, rutin senam kan, jadi kan lakukan peregangan. Monggo mulai hari ini, mulai besok dirutinkan untuk kegiatan peregangan. Kemudian yang ini yang mungkin agak susah ya, nomor 3 ini, apa Bu? Penurunan berat badan. Berat badan. Iya. Caranya pripun? Olahraga, Kurangi karbo. kurangi karbo. Ada lagi? Jadi prinsipnya, jadi yang jenengan sampaikan tadi, prinsipnya adalah kalori yang masuk. Kalau untuk menurunkan berat badan lebih, kalori yang masuk harus lebih banyak dari kalori yang keluar. Kembali. Kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada yang keluar. Jadi misalnya kalori masuk 2000, jangan harus beraktivitas kalorinya adalah 2000 lebih, 2500, 2300, 2400. Jadi intinya yang dimasukkan jangan terlalu banyak. Kalau dahar makan malam jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 sore. Makan malam masih? Habis isya masih? Ya. Prinsipnya kalau jenengan dahar jangan terlalu kenapa? Karena kalau jenengan daharnya terlalu malam, ibadah terus tidur. Harusnya kalau dipakai untuk aktivitas, untuk kegiatan, dia disimpan. Disimpan di mana? Ya, tempat penyimpanan kalori kita salah satunya di bawah kulit dan bentuk lemak. Jadi kalau dahar jangan terlalu malam. Kalau jenengan yang ingin berat badan tidak naik atau untuk menurunkan berat badan, selain tadi olahraga, aktivitas, kurangi karbo tadi juga disampaikan, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Mau teknik apapun silakan. Intinya kalau dia masuk jangan terlalu banyak gitu. Kemudian bisa menggunakan alat bantu. Kemudian ini poin terakhir ini Bapak Ibu, dalam kasus yang parah penggantian sendi. Dalam kondisi yang parah ini bisa dilakukan penggantian sendi. Ada namanya TKR, total knee replacement. Jadi sendi yang kasus osteoartritis yang tidak bisa dikoreksi dengan obat-obatan, tidak bisa dikoreksi dengan fisioterapi, dan sudah sangat mengganggu, biasanya akan diganti sendinya. Yang ini yang pertama, Bapak Ibu, sangat klasik, total knee replacement. Itu yang diganti adalah kening, lutut. Jadi lututnya akan diganti. Operasi. Iya betul, operasi. Di operasi ini kalau biaya sendiri mahal banget, puluhan juta. Jadi jangan sampai. Makanya jangan harus mengurangi berat badan, olahraga, terus peregangan tadi. Silakan itu dilakukan. Itu hal-hal yang gampang sederhana bisa dilakukan dan dampaknya bagus buat jenengan semua. Kemudian ada juga total hip replacement. Ada THR, ini ada THR, bukan THR lebaran ya. Total hip replacement. Jadi nanti sendinya di sini makanya diganti begitu. Iya kan? Dioperasi diganti. Mungkin makanya kalau tahu ini jenengan tadi harus sering olahraga, jangan alasan-alasan. Sering peregangan, jangan alasan-alasan. Terus ada kegiatan seperti ini jenengan. Kan ada info-info yang bisa kita sampaikan, gitu ya. Jangan sampai ada ini, jangan sampai ada tindakan. Caranya bagaimana ya tadi dijaga. Gitu. Nah ini pencegahan, menjaga berat badan ideal. Tadi sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Contoh olahraga peregangan itu bagaimana? Jenengan rutin senam tuh Bu? Senam
Kami dulu di SSI di BWR. Sebelum senam ada peregangan betul? Awalnya itu ke pemanasan. Pemanasan, Pak. Pemanasan ya sama gitu ya. Terakhir pendinginan. Ya, Pendinginan. itu kan gerakannya kan enteng kan Bu. Iya. Nah itu kan kayak mulai dan sebagainya itu loh. Iya. Nah itu aja. Nah, gitu. Monggo ya. Itu bisa menjaga berat badan. Ideal itu mengurangi resiko osteoartritis pada sendi yang menopang berat badan. Misalnya lutut, kalau berat badannya aku agak berlebih, itu kan otomatis lututnya dia, iya, dia untuk tumpuan, gitu ya. Jadi misalnya meja ini dikasih beban, mungkin 10 kilo, 20 kilo kan tidak masalah kan kaki mejanya. Tapi kalau dikasih berat 1 ton, iya kan nggak kuat. Iya, logikanya seperti itu saja, analoginya. Ya. Kemudian ini olahraga yang teratur, tidak berlebihan, memperkuat otot dan meningkatkan kelenturan sendi ini Pak. Silakan. Jadi nanti mungkin bisa di pertemuan berikutnya akan kita kasih contoh apa ya peregangan yang gampang dilakukan gitu ya. Nanti Mbak Dia lagi bisa Mbak Dia. Ya. Nah ini hindari cedera sendi. Ya, hindari cedera itu bisa dengan cara kalau bisa olahraga jangan olahraga yang berat. Kalau mungkin sekarang jarang ya. Kalau mungkin yang berisiko itu ya misalnya sepak bola, kapraan, nah itu kan juga bisa berpengaruh. Kalau jaringan saya yakin sudah tidak sepak bola kan? Tidak. Enggak salah saja. Perhatikan postur tubuh, mencegah tekanan berlebihan pada sendi. Prinsipnya tadi, jangan membebani sendi terlalu berat. Jangan membebani sendi terlalu berat. Kemudian konsultasi ketika ada keluhan tadi, ya. Jangan bahasanya ada ide, cari Google. Oh ini sakitnya ini, ya malah nanti dia deg-degan, tensi malah jadi naik. Jadi potensi, jadi kalau ada keluhan, setiap ada keluhan, kalau bertanya silakan tanya ke teman-teman nakes, silakan tanya ke teman-teman tenaga kesehatan. Jadi kan sekedar browsing boleh, tapi jangan dipercaya. Ya, karena informasi di situ informasi yang benar ada, yang tidak benar juga banyak banget. Jadi harus bisa disaring. Silakan dikonsul ke teman-teman nakes, teman-teman dokter, bidan, perawat, silakan semuanya yang di puskesmas itu nanti akan disampaikan. Jadi kan semua. Sudah selesai ya? Oke ya? Sudah. Sudah selesai. Kurang nggak ini? Jadi sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Semoga Bapak ya. Terima kasih Pak. Ini kebetulan yang diterangkan Bapak itu pernah saya alami kalau kemarin pagi. Waktu saya berjalan pagi itu dengan tiba-tiba polok saya ini merasa limu dan keju. Itu solusinya bagaimana? Kemudian untuk makan jenis makanan yang bisa mengurangi apa itu OA itu apa? Terima kasih Pak. Jadi terima atas pertanyaannya. Kalau tadi saya sampaikan saat berjalan-jalan pagi ada keluhan di sendi, ya, di sendi kolomnya. Itu kan banyak kemungkinan nih. Kalau nyari itu kan berarti gejala dari sesuatu. Bisa saja jadinya terkilir. Kalau baru sekali 2 kali dia masih dalam batas wajar. Dicari tahu. Ini kira-kira memang karena terkilir atau memang ke arah OA. Penyebabnya kan tidak ada satu nyeri terus ini pasti OA itu boleh. Jadi ada gejalanya, kemudian ada mungkin jadi merah, jadi bengkak seperti itu. Ya. Kemudian kalau masalah makanan itu pada prinsipnya silakan jangan ada apapun lah. Yang penting tidak berlebihan, tidak ada makanan khusus yang jangan harus beli. Misalnya beli suplemen A, B, C yang mahal-mahal itu tidak usah. Jadi cukup dengan apa yang ada di sekitar jaringan saja itu sudah cukup. Suplemen apapun
nggak harus mahal-mahal, nggak usah beli yang aneh-aneh itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ketika jenengan ada harian, udah wajar. Jadi prinsipnya, kalau bapak ibu dulu mungkin perso 4 sehat 5 sempurna ya. Saya juga sekolah masih 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sudah beda kan konsepnya. Nopo bapak ibu? Ada spaghetti. Sampai bahasa sampai lupa. Konsepnya sekarang itu bukan konsep 5 sempurna, tapi adalah pernah berikan isi piringmu. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu piring itu harus seimbang, sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, sepertiga buah dan lauk. Prinsipnya seperti itu. Monggo silahkan. Jangan ada yang udah yang gampang. Iya, tapi prinsipnya satu, jangan berlebihan. Itu saja. Oke, tadi saya sampaikan beda osteoporosis dan osteoartritis ya. Nomor 2.